Jadi dulu surah An-Nisa lanjutan kemarin atau mulai awal kita baca mulai awal surah sampai ayat yang ke 6 ya, wa kafa billahi hasiba. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa kita lanjutkan kemarin 2 pertemuan. Ayat mulai awal, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Surah yang ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان ذنوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكونوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما غل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فلتهم منه وكونوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamu alaihi wa alihi majmain ila arwahi laimatil arba'atil muta'iqafil ibn malamil adibin wal fuqahi wal muhaddisin wal qura ilal busil asyadat suyyadal hakikin min awliyai wa syahadai wa sintima asahina wa alimina wa asyadikina ila arwahi sayyid badillah wa rakamah al-hajj al-ramli nabi qadim nabi al-muhasis maha ibu dia
wa husanila ruhi ajalallahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri dan santriwati sekalian, marilah terlebih dahulu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah selalu melimpahkan kepada kita rezeki, nikmat, keberkahan, serta yang lebih besar lagi adalah kita diberinya iman Islam, sehingga kita berada di jalan yang lurus, berada di alam yang penuh petunjuk. Ini satu nikmat yang besar pada kita, maka seyogyanya sebagai hamba kita bersyukur kepadanya. Oleh sebab itu tidak henti-hentinya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, serta pengikut beliau min yaumina hada ila yaumil jaza. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita mendapatkan rahmat selalu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga kita jalani hidup ini dengan nyaman, dengan mudah, ya. Dan kita berharap nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita lanjutkan. Kita masih di surah An-Nisa. Kemarin masih ayat 1 kah? Iyalah. Nah, ayat 2 sudah lah. Pada pertemuan kita yang lalu, ya, pada ayat 2 itu tentang perintah kepada siapapun, ya, ya, yang ia itu punya anak yatim atau ada yang yatim dari keluarganya, maka kewajiban adalah kepadanya adalah menyerahkan harta anak yatim itu. Jangan sampai harta kita atau harta orang yang ya menanggung anak yatim itu dicampurkan dengan hartanya sehingga menjadi tidak halal. Itu kan. Lalu kita lanjutkan. Walamma nazalat tahraju min wilayatil yatama. Ini sababun nuzul. Dan ketika turun ayat tadi itu, tahraju min wilayatil yatama, mereka yang yang punya tanggungan anak yatim itu, ya, sebagai wali dari anak yatim itu merasa tahraju, merasa berat
min wilayatil yatama, ya, dalam hal menyangkut perwalian anak yatim. Nah, ya Allah. Kenapa? Karena ada perubahan aturan selanjutnya. Kita ini kalau ada perubahan aturan itu berat. Dahulu nyaman aja memakan harta anak yatim gak ada dijuluh, ya, gak ada diserahkan ketikanya balik, ya. Tapi ada aturan, ya. Nah, syariat Islam mengatur itu. Maka orang yang terbiasa tadi kita kada ada aturannya, ya, kada tahu dengan aturan yang sebenarnya. Ketika ada aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa harta anak yatim itu diberikan, ya, kemudian lagi harta anak yatim itu mesti jangan dicampur dengan harta seorang, ya Allah, harta milik sendiri, karena dilarang itu kalau termakan. Nah, maka menjadi beratlah mereka dalam hal perwalian. Nah, itu sudah lumrah aja, ya. Wa kana fihim min tahtihil asru awis samanu minal azwas, dan adalah pada mereka manusia atau orang-orang yang zaman Nabi Muhammad SAW ketika dakwah itu ada yang minta hati dari bawahnya, maksudnya mereka menanggung atau punya al-asra, ya, awis saman. Ada yang punya 10 sampai atau 8 minal azwas daripada istri. Nah, daripada istri. Itu daripada istri itu kan di situ dipastikan bahwa azwas itu menyangkut yatama, nang yatim tadi. Ya. Karena meninggalkan anak yatim. Ya, fala ya'dilu bainahunna, maka mereka tidak bisa berlaku adil di antara mereka karena kebanyakan. Ya. Karena kayak ini maksud azwaj tadi kan istri, tapi di situ maksudnya adalah anak yatim. Jadi ada tanggungan 10, 8. Ini belum Islam belum belum menjelaskan atau belum, syariat masih dalam proses turun, ya kan? Jadi ada yang punya istri. Nah, setiap istri itu ada yang punya yatim dari anak yatim. Dari istri itu ada anak yatim. Nah, kadang-kadang punya harta. Nah, punya hartanya anak yatim itu bungas pulang. Lalu dikawini kan, ya Allah. Nah, dikawini. Nah, itu kan satu perbuatan yang terlarang. Nah, ketika turun ayat ini, ya, yang menyangkut larangan memakan harta anak yatim itu lalu jadi berat. Nah, jadi berat. Nah, karena aturan memang proses, ini kan proses turun karena awal. Fala ya'dilu bainahunna, maka mereka kada kawal lagi model kita berbuat adil di antara mereka. Nah, lalu dilanjutkan panazala, lalu turun ayat. Nah, ya. Wa in khiftum alla taqsitu, qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kalian takut anla bahwa tidak
tuksitu berbuat adil ay ta'dilu fil yatama ya terhadap anak yatim dan maksudnya menikahi anak yatim itu. Fataharrajtum min amrihim maka jadi berat ya min amrihim daripada mengurus mereka. Fakhafu aidan maka takut mereka juga Allah ta'dilu bahwa tidak bisa berlaku adil bainan nisa'i daripada istri-istri ya, daripada perempuan-perempuan ija nakahtumuhunna jika kalian menikahi mereka. Nah yang kata nah an-nisa ini maka di sini menyangkut bebinian ya lah, menyangkut maka surahnya memang tentang bebinian. Nah, sehingga takut juga menikahi apa tadi tidak berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi. Nah, wa in hibtum alla tuksitu dan jika kalian takut bahwa tidak bisa berbuat adil, fankihu maka nikahilah mereka. Tajawwazu kawini mereka, nikahi mereka. Ma bimakna min. Nah, jadi mufassir ma itu bermakna min. Dari tobalakum dari yang baik bagi kamu. Minan nisa'i daripada perempuan yang lain. Nah, nikahilah ma tobalakum dari yang baik. Toba itu kan thayyib, yang bagus. Nah, ukuran bagus ini kan tentu dalam petunjuk Nabi Rasulullah SAW itu tentang agamanya, ya lah, tentang agamanya. Ya. Tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali jamaliha wali diniha, yalah limaliha hartanya bisa, yalah wali jamaliha wali nasabiha nasabnya. Nah, kamu kola paling mungkin tuh ya mungkin untuk ada yang karena hartanya kawin, ada karena bungasnya kawin. Ya ngapa kawin don ya bungas mana pang semalam cuma nih sudah tuha 50 keriput teh sudah hilang. Dulunya hitam manis, weh ini hitamnya aja lagi tertinggal, manisnya kadeda lagi. Nah itu kan nah saya kong pelang takutnya kayak itu juga kenapa nyawa menikahinya nya dulu bungas karena putih manis. Imbahnya tuha hilang manisnya tertinggal putihnya. Yalah. Kenapa imbah tuha tuh serabanya kendor, yalah kendor, kulit kendor. Nya kenapa menikahinya? Nya sugih dahulu. Yalah. Banyak hartanya. Apalagi dan nikahinya orang tuh anak orang yang terhormat, anak guru, anak saudagar, anak pejabat. Wah itu kan gitu lah. Imbah tuha sekalinya ampih jadi pejabat, abahnya pensiun. Tetap juga apa ngarannya menikahi anak pejabat. Nah pejabat itu kan abahnya, ini kan ada jadi pejabat, ya lah. Nah. Ada lagi yang menikahi karena diniha agamanya. Nah, tadi nasabnya, nasab bahasa terhormat, ya lah bahasa nasabnya bagus, keturunannya bagus, dinikahi. Tapi ada wali diniha dan untuk agamanya, karena agamanya, agamanya bagus, solihah. Kenapa nyahakon lawan laki-laki itu nya penyembah yang kenapa nyahakon laki-laki itu akhlaknya bagus. Nah itu kan macam-macam ya lah. Nah itu apa ngarannya itulah
Nabi itu maungkai lawan kita ya kayak apa nang biasa dilakukan atau jadi pertimbangan orang untuk memilih pasangan. Tapi apa tuh Nabi? Pazupar bijatidin, nah, pilih nang agamanya. Taribat yadaka. Itu lebih apa sih kita menarik, lebih bagus bagi kamu. Nah, jadi agama jenjuan yang dipilih. Nah, ketika orang ya takut tidak berbuat adil di antara perempuan atau apa bebinian dia kata, ya, jika hendak menikahi mereka, fangkihu maka nikahilah ma tobalakum nang baik. Masna dua. Nah, ini agama Islam, syariat agama Islam tentang apa ngarannya kebolehan poligami. Ya. Minan nisai masna wa sulasa wa ruba. Jadi Islam itu boleh membolehkan poligami. Daripada perempuan nikahilah yang baik bagi kamu daripada perempuan. Dua, wasulasa tiga, dan tiga, waruba dan empat. Nah, ya Allah, artinya ini kebolehan. Jadi batas ini di sini tertulis empat. Ais natainis nataini wasulasa wasulasan wasulasan. Maksudnya dua-dua, tiga-tiga, ya Allah, arbaan empat. Wala tazidu ala zalika, dan jangan melebihi kita, menambah dari yang demikian itu. Maksudnya dari empat. Jadi batasan Islam itu empat saja. Kalau kita bercermin kepada syariat sebelum Islam, ya, maka batasan mengawini perempuan ini ya tidak seperti jelasnya Islam ini. Maksudnya jelas itu bahwa mengawini perempuan lagi zaman nabi-nabi terdahulu itu ya cukup banyak, lebih dari ini. Nah, ketika Islam datang, Nabi Muhammad membatasi hanya boleh 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kalian takut bahwa tidak berbuat adil kalian, fihinna terhadap mereka, bin nafaqati, dengan pemberian nafkah, memberi nafkahnya kada ketakutan kada kawa adil, awil kismi, atau membagi atau pembagiannya kada kawa adil, pawahidatan, maka nikahilah satu saja. Inkahu ha, nah nikahilah dia tuh satu saja. Jadi konsep Islam ini luar biasa. Di kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, kededa yang menyatakan nikahi satu saja. Islam ya, Islam yang menyatakan demikian, nikahi satu saja. Nah, ayat ini jadi solusi kenapa jadi Islam itu membolehkan poligami, karena jadi solusi dalam problematika kehidupan manusia. Yalah. Nah, itu. Nah, ingat bebinian, yalah bebinian. Islam kadang menganut poliandri. Poliandri itu banyak, bebinian satu, lalakinya banyak. Nah, itu kadang menganut haram itu. Kenapa? Karenanya kayak ini bebinian ini wadah. Yalah, bebinian ini wadah. Nah, kalau nang banyak masuk wadahnya, nah ini nang keluarnya jadinya kena amburadul. Yalah, maksudnya kada jelas. Nah, itu. Itu kiasannya aja lah gitu. Nah, itu salah satu lah, mungkin satu sudut pandang. Ya. Nah, jadi ayat ini jadi solusi, ya, bahwa kalau
kada apa takut kada kawa adil, maka pilih satu saja. Nah itu takut. Dan solusi ini kapan itu bisa jadi solusi? Karena begini, ketika misalnya suaminya ya masih kuat, masih gagah, istrinya sakit-sakitan, nah ya lah, nah kada kawa lagi memberikan apa kita tuh nafkahnya atau memberikan hak kepada suaminya untuk mendapatkan pelayanan dari istrinya karena sakit-sakitan aja. Nah ini jadi solusi jadinya bahwa laki-laki boleh mengawini dengan perempuan yang lain. Nah itu jadi solusi ngarannya ayat ini. Kalau dilarang sama sekali, wah terus sakit ya. Nah satu, yang kedua bahwa kemampuan laki-laki itu cukup besar ya, cukup besar, dan kemampuan laki-laki itu intinya berbeda-beda. Ada yang super power, nah itu diberi Tuhan begitu. Kayak apa orang nang kayak ini super power itu bisa jual dari fisiknya bagus, kemudian ekonominya bagus ya Allah. Nah maka solusi juga ini jadinya ketimbang karena ini tidak tercukupi di rumahnya, maka dia melarikannya keluar. Nah jadi berbahaya lagi ya, terjadilah perzinahan di luar. Nah itu apa yang terjadi ya, yang mungkin ya sekarang ini banyak seperti itu. Nah karena apa jadi untuk mencarikan solusinya. Nah ini ayat ini solusi. Jadi bukan berarti di sini semena-mena. Ada batasan juga bahwa seseorang itu harus berlaku adil. Ya, jika tidak berlaku adil, tidak mampu, tidak kuat, maka pilih satu saja. Pilih sikap satu saja. Nah ini tegas ya Islam. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika takut tidak berbuat adil, maka pilih satu. Selesai itu. Aw ma malakat aymanukum, aw mama ay iktasiru ala ma malakat aymanukum. Atau batasi saja atas apa yang engkau miliki. Maksudnya hamba sahaya yang engkau miliki. Ma malakat aymanukum. Nah, jadi pilih satu saja atau batasi saja dengan apa hamba sahaya. Nah di sini hamba sahaya yang dahulu itu kan bahwa kepemilikan hamba sahaya itu budak kita, budak. Nah, makanya situ minal amai dari budak. Nah, ya, jadi boleh atau dengan hamba sahaya yang ada. Izlaisa lahunna minal huquqi maliz zawati, di mana tidak ada bagi mereka, bagi nang ama tadi ya atau budak tadi, tidak mempunyai hak kita sebagaimana perempuan atau wanita-wanita merdeka. Nah beda. Nah, jadi kalau kada takut adil ya cukuplah satu saja atau dengan hamba sahaya yang ada ya cukup itu. Dzalika ainikahul arba, itu namanya menikahi yang empat. Maksudnya dua, tadi boleh menikah dua atau tiga atau empat saja, fakot saja. Awil wahidah atau satu saja, semuanya tadi itu. Atau awit tasarri atau menikahi yang gundik saja ya, atau dengan gundik saja. Nah semuanya itu baik nikahnya dengan dua, tiga, empat atau satu saja tadi, atau dengan budak itu adna alla ta'ulu
adna lebih dekat, aqrabu lebih dekat, illa alla ta'ulu, maksudnya lebih dekat kepada tidak berbuat zalim, aniaya, tajuru, berbuat dosa aja kita. Kita menikah ini jadi solusi. Manusia ini kan ada kebutuhannya. Apa kebutuhannya, keperluannya? Malaysia sangit tanya kebutuhan. Keperluannya, yaitu keperluan biologis, hasrat untuk menyalurkan biologisnya. Nah, ya lah. Ketika orang itu kawin, maka jadi solusi kawin itu untuk yalah menahan perbuatan zalim. Apa itu? Yaitu apa? Berbuat zina, yalah berbuat zina, melakukan hal-hal yang diharamkan. Gitu. Nah, belanja apa aja orang ini? Belanja, oh, yalah berbelanja. Jadi kita diperintahkan. Nah, ketika kita nikah, maka di situ menjauhkan kita dari perbuatan zalim. Artinya kita tidak akan melakukan kezaliman itu, karena kebutuhan biologis kita terpenuhi. Nah, ketika kebutuhan biologisnya kada terpenuhi, nah ya nang yalah bertukar nang situ kemari, nah tahu bertukar belanja. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau sudah mampu, ya kawin ya Nabi. Falyatajawaz, maka kawinlah. Nah, maka ini adalah imbah tamat aliyah kawin, nikah. Anu guru aja, kaulah pian kena undan hadir apa perkawinan ulun. Oh, itu setumatnya buat ajak serobong. Nah, enggak. Sekalinya kada tahan lagi. Nah, imbah kada ditahani kada kau lagi karena sudahan. Nah, sekalinya imbah kawin. Nah, ini datang pulang. Kenapa kamu datang? Anu guru ada masalah sedikit. Wah, gitu. Kenapa guru aja? Padahal guru kan, yaitu guru enak ekonomi serat benar apa saja. Sekalinya kayak inilah ya guru kawin tuh. Nanya tahu ya, kalau jangan memikirkan nyamannya aja. Kenapa? Ada tanggung jawab. Nah, jadi laki-laki. Nah, yaitu memberikan nafkah. Nah, maka pikirlah dulu, ya lah pikir, tapi jangan tahu pikir mana kada tak kawin kena. Maksudnya banyak pikir takutan kawin, banyak pikir takutan kawin. Nah, jangan lewat ya lah. Ya, artinya ada pertimbangan. Kalau pinanya sudah bisa mampu, ekonomi sudah ada, gawian pina lumayan, nah segera jangan ditahan. Falyatajawaz, jalan, maka kawinlah yang Nabi. Nah, wa atul nisa saduqatihinna nihlah, wa atul ay uqtu, dan berikanlah an-nisa, perempuan-perempuan, bebinian saduqatihinna, saduqat jam'a saduqah, jam'u saduqah ay muhurohunna. Nah, muhurohunna yaitu maksudnya adalah mahar-mahar mereka. Nah, nihlatan sebagai atiatan, pemberian, anti binafsin, apa artinya? Pemberian nang dari lubuk hati. Maksudnya apa? Dengan senang, dengan rela, memberi dengan rela dari hati yang bagus, yang baik.
Apa itu? Jadi pemberiannya bujur ikhlas. Mahar itu. Nah ini. Ya lah. Nah, kalau hendak kawin, hendak nikah, berikan bebinian itu mahar. Maka ketika ijab kabul disebutkan. Nah, disebutkan. Nah, cuma sedikit aja bang, aku membelakan lelakian karena bebinian yang tapi larang lah. Jangan tapi larang. Yalah, jangan tapi larang. Sesuai kan jatah ya kala artinya ini. Cuma ini nang larang tuh bukan mahar sebenarnya. Kalau guru nih menghadiri pernikahan, nang maharnya tuh murah-murah aja. Ulun terima nikahnya si Anu binti si Anang, nyala. Dengan maharnya 1.500 rupiah, ya, murah aja. Ya Pak? Nah, karena ada tahunnya 2024, ulun terima nikahnya si Aluh binti si Anang dengan maharnya 20 juta. Nah, larang nek. Nah, tapi ada jenang 224.000 ya. Nah, adalah itu mahar, itu maharnya. Nang larang itu ya hantarannya. Ini hantarannya nih nang alih nih. Nih maharnya disebut di dalam apa nih? Ijab kabul itu murah aja. Maka ketika mahar itu disebut murah ya seitu bang. Ya. Nah, nang larang itu hantarannya nang dibawa uma anaknya lah nang bawa nang apa tuh, nah acil-acil aja nang bawa ada nyiur, ada pisang. Nah, dari segi empat ada duit no bekabet di situ. Ada nang 100 juta. Bah kawalah 100 juta. Alah. Ya lah. Tenalar. Sekalinya malam pertama sekalinya berkelahi berdua. Nah, kada tak apa-apa sekalinya bercerai. Maka jujurannya 100 juta sudah. Kada tak apa-apa yalah. Jangan lakiannya ku ambil 100 kada kawa sudah dihadiahkan tuh, sudah acaranya sudah sudah selesai. Nang kawan dibelikakan tuh nang 200.000 tadi ja atau nang 2.000 tadi. Sama hari kan 2.000. Dibelikakannya li bebinian. Minta belikakan lakiannya pada si kepala 100 juta hilang. Yang banyak kan nang dikembalikan tuh bisa ditarik ya lah, kalau nya kada sampat berhubungan itu kan ya mila. Yalah, atau separuhnya saja misalnya. Nah, yalah, diambil, yalah, sekalinya maharnya murah kan, 10.000 rupiah, pada 5.000 di junung. Bawa bulik, nah 100 juta bayar ada. Itu jadi masalah juga tuh. Nah, jadi itu. Jadi tapi yang jelas dalam Islam tuh berikan apa tadi? Mahar, jangan kada. Kalau di riwayat itu ya mahar itu paling sedikit seharga khotim. Hadits di kita tuh apa ya? Cincin besi. Nah, cincin besi. Cincin besi. Ya, cincin besi itu kan murah ya, hanya cincin emas larang 1 gram berapa tuh 1 juta. Nah kalau nya 5 gram 5 juta antara larang sedikit. Namun cincin besi ya olah akannya ambil selang tatak gagade ngono di ampalas lalu pina putih-putih julungnya lalu pindah. Artinya murah mata artinya paling sedikit. Rasulullah kayak apa? Rasulullah mahal sih menjulung apa memberikan maharnya mahal. Artinya banyak gitu. Nah,
Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu haniyah maria. Maka fa in tibna lakum, maka jika mereka perempuan tadi, bebinian tadi, berbaik hati bagi kamu, an syai'in minhu, daripada sedikit daripada mahar itu, nafsan, ya, tamyiz itu tamyiznya, ya, no. Artinya dengan hati yang baik yang berikan. Fa in tibna lakum, bebinian itu menjulung lo nikam pulang, ya. Muhawilun anil fa'il dia, tamyiz, jadi berubah, berpindah dari fa'il, tobat anfusuhum, baik diri mereka, jiwa mereka, hati mereka tuh baik bebiniannya bagi kamu, ansai'in minas sadaqah. Lalu pawahabnahu lakum minas sidak, itu kan daripada mahar. Jadinya berbaik lawan nikam itu, bebiniannya itu sudah dibari maharnya, imbaitunya karenanya hatinya baik, yalah, nah, kepribadiannya baik, lalunya dibariakannya dari apa tadi, daripada maharnya tadi, pawahabnahu lakum, dibariakannya lawan nikam, lawan lalakian tadi nang mengawininya, fakuluhu, maka boleh aja kalian itu memakannya, hanian dengan enak, tayyiban baik, marian mahmudul akibah, artinya apa, dengan baik dan akibatnya pun baik. La darara, tidak ada memberi mudarat, fihi alaikum, padanya, fil akhirat, di akhirat kena. Nah, kata Bapak, artinya kadeda kedosa kesalahan kalau kita makan, tapi itu amunnya baik bebiniannya, ada tang dengan mahar 5 gram emas. Lalu laki ini hendak berusaha jajain nang bini pian bermodal adalah kadeda, nah cincin mahar pian ni gen jadikan modal 5 juta. Dia jan laki ingkem kada keberatan lah, inggih pun senang hati aja ulun. Kita kan hidup berdua bangai, sakit, senang dan duka kita hidup bersama, sebagaimana janji kita dulu sebelum kita menikah dulu. Nah, kada apa-apa lah ding, kada apa-apa bang, senang. Tapi mau haikam pindah berat bang. Nah, kada bang ini sakit gigi aja lo. Nah, itu pawahabnahu lakum, maka dia berikan bagi kamu, pakuluhu, maka makan. Tapi ini kan berusaha ya kalau, nah berusaha. Nah, tapi amunnya kadang bari jangan dipaksa. Ding, lo kada bisa modal ding. Ada kalau cincin mahar ikam tuh pindah mencelang mana nih, kuningnya mantap. Kawalah kita jual dulu. Aku minjam botang lo nikam. Nah, botang berarti boleh aja. Tuh kan amunnya mau. Nya kan boni bang, sayang banulu kenang-kenangan lon pian nggak sekolah bana mengganti barang ini. Amunnya kadeda nang lon pusut seben malam ini bang lon pusut nah. Jangan dipaksa kena. Ya. Mahmudul akibah. La taralaikum. Wala tu'tus sufaha. Dan janganlah engkau berikan ayyuhal aulia, hai wali-wali. Nah, ini menyangkut apa tadi, anak yatim, wali-wali anak yatim. Wala tu'tus sufaha, dan janganlah kalian berikan, hai para wali-wali, as-sufaha, orang yang bodoh. Maksud bodoh sini al-mubazzirina minar rijali wan nisa'i was-sibyan, yaitu jangan dijulungi orang nang bodoh, yaitu orang nang mubazir, nang boros,
Apakah lelakian ataukah bebinian ataukah anak, jangan dijulungi. Apa nang jangan dijulung? Amwalakum, harta kalian. Nah dan jong. Ai amwalahum allati fi aidikum, yaitu harta mereka yang ada di tangan kamu. Maksudnya apa ini? Kita kan nang meninggal, misalnya meninggal, lalu ada anaknya ini ada ahli waris, ini jadi ahli waris dari nang meninggal, ada bisi harta 1 miliar, tapi ini masih bodoh tuh kayak apa bodoh, amunnya kan anak kan kada bisa mengelola duit 1 miliar lagi, ada diunanjakannya terus makan seblak, makan apa segala macam, habis kayak itu aja, ya Allah, kena kau kecikan, kena ke mana lagi, FC, nah macam-macam, atau lelakiannya bisa jualnya ini itu kan uang Tuhan tuh. Nah tapinya bodoh dalam menggunakan apa hartanya, mau bodohnya itu apa ke 7 boros. Bah ini orang ini kada kok dijulungi duitnya nih. Ini 1 juta habis 2 hari, ini jualnya 10 juta habis 5 hari, ini 100 juta nih sebulan nggak sampai. Mana ini napa belanja terus online, picik nukar datang barang, nukar mobil takkan datang mobil online nya. Ya lah, picik di Shopee aja keluar datang bang hibak barang, habis duitnya. Nah itu ya Allah, jangan diberikan nang kepada orang nang model kayak itu. Apakah hanya anak yatim atau kayaknya sudah tua tuh bini. Kalau seseorang tuh misalnya meninggal, ada seorang meninggal, lalu meninggalkan misalnya lelakian ini bongolnya itu kayak itu tadi, atau idiotnya tapi tahu di duit. Nah jangan dijulung duit tuh, harta tuh kasih padanya. Ai amwalahum allati fi, padahal ini hartainya juga nih, yalah hartainya juga, cuma jangan diserahkan. Anak yatim nah halus jangan dijulung dulu loninya, kalau nya habis kan. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang menjadikan oleh Allah bagi kamu itu kiaman, pokok kita tonggak masdar iqamah ay taqumu bima asatikum, yaitu kamu apa menunjang, yang menunjang dengan kehidupan kamu, yaitu pokok daripada kehidupan kamu, maksudnya jadi penunjang. Jadi harta mereka tadi itu kawa dijadikan penunjang. Wasalaha audikum payudiuha wasalahi awadikum, dan memperbaiki kepayahan kamu. Kan kalau mengurus nih misalnya kita nih ikam nih ada bisi anak yatim dari pamannya, yalah paman, lalu hartanya ini nang 1 miliar misalnya dijulung olehnya habis kena, maka nang mainannya ikam misalnya itu mesti jangan menjulung loninya. Nah hartanya nih kawa aja dijadikan untuk kena menunjang kehidupan inya, dibarinya julung loninya lawan kehidupan nang siano tadi nang menanggung ikam misalnya. Karena ikam misalnya amunnya menanggunginya kada berduit juga, hidup seadanya juga. Nah wasalahi awadikum, dan memperbaiki kepayahan kuyuhan kamu, anjing kelelahan kamu. Payudiuha, karena mereka akan menghabiskannya. Yadauha, mereka akan menghabiskannya. Fi ghairi wajhiha, pada bukan selain wajahnya, maksudnya pada bukan jalan yang sebenarnya, cara sebenarnya. Nah, jadi ya kalau nya dijulungi kananya bisa menghabiskan nang kada-kada, nang cara nang kada bagus. Ya tadi bisa belanja boros, bisa juga main judi, apalagi judi online. Tang ada tagihannya ke rumah, abut nang di rumah, urangnya kededa, kuitan takajut, langsung stroke sedin. Wa pikiraatin, dan kiaman, yalah dalam bahasa apa wa pikiraatin kiaman, jama kiamah,
Qayyiman. Ya, qayyiman. Nah, qiyaman atau qayyiman. Jama' qimah, itu jama' daripada qimah. Maksudnya harga. Ya. Ma taqumu bihi al-amti'ah. Ya. Barang yang engkau melakukannya dengan amti'ah, harta. Maksudnya harga, nilai daripada satu harta. Jadi qimah itu harga. Warzuquhum fiha, dan berilah mereka rezeki, belanjai mereka maksudnya padanya. Ya. Apa maksudnya? At'imuhum minha, beri makan mereka daripadanya. Nah, jadi ulanjainya, jadi hartanya disimpan dulu, ditahan, jangan dijulung, belanjakan dari duitnya itu tadi, bagi makaninya. Nah, waksuhum, dan beri pakaianlah mereka, tukarakan pakaiannya. Waqulu lahum, dan katakanlah kepada mereka, berkatalah kalian kepada mereka, kaulan ma'rufa, kata-kata yang baik. Jangan pemamai lawan anak yatim. Nah, jangan pemamai. Nah, karena anak yatim ini, ya kita tuh orang nang paling Rasulullah apa ya sudah anggap orang yang dekat lawan sidin. Karena dalam sebuah riwayat itu dia nama ana wa qabil yatim tuh orang nang kawa menjamin anak yatim itu dekat lawan sidin seperti jari ini. Nah, apa artinya? Dekat lawan sidin. Nah, karena Nabi sendiri termasuk orang yang pernah yatim piatu. Nah, jadi sidin sangat peduli dengan yatim. Jangan katakan kepada mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jangan berkatakan yang buruk. Ya. Ya. Adduhum iddata jamilah. Nah, ya Allah. Ya. Masukkan mereka, sebutkan mereka itu dalam bilangan yang bagus ya kita. Adduhum iddata jamilah. Jadi supaya mereka nyaman ya dengan kata-kata bi'itaihim amwalahum, dengan memberikan harta mereka, dengan memberikan mereka harta mereka. Nah, kalau kita bariakan lalu masuk mereka itu kepada orang nang bagus, jamilah tadi, iddata jami, apa intinya? Orang nang termasuk orang nang dia kita tuh terhormat. Nah, amunnya berbaju bagus, ini anak yatim karena hartanya ada tapi kada dijulung lalu betilanjangan. Nah, kasihan kalau kada masuknya ke situ. Nah, tapi kalau dijulung hartanya, diberi pakaiannya, dididiknya dengan budi pekerti yang baik, kata-kata yang bagus, wah bagusnya. Jadi anak yatim ini bahaya juga, amun kada ada pendidikan. Ijarosadu, jika mereka rosadu mencapai apa aja, rosadu itu cerdas, jika pintar, sudah dewasa. Wabtalul yatama, dan wabtalu, dan ujilah, ikhtabaru, tes ya kita anak yatim itu. Qoblal bulugi, sebelum baliknya, fidinihim, pada agama mereka. Watasarrufihim, dan tindakan mereka, tasarruf tindakan, fi ahwalihim, dalam keadaan mereka. Nah, amunnya sudah gono pindah-pindah, ini sudah kena anak ini nah. Nah, kada kayak semalam ini pindah berubah, ini bagus sudah nah. Lihat itu ujinya. Tang julungi 100.000. Bisa kada nih hemat. Nah, sekalinya tahan seminggu, wah lumayan nih. Kadang habis sehari tah 100.000, tahan seminggu. Wah, ini kan seminggu 100.000 tuh sedang aja nya, ya sedang aja. Kada kebanyakan kada jual. Senang. Bah belanja 10.000 kan, 70.000. Nah, ya lama seminggu. Hanya 15.000, berapa seminggu? Nah, 100.000 lah. Habis lah. Nah, julungi 100.000 seminggu. Oh, pintar bang. Semalam dijulungi 100.000, habis 2 hari, wah boros nih. Nah, hatta idza balagun nikah. Apa tadi? Sampai situ kata tadi? Ayo. Hatta idza balagun nikah, sampai inya
hatta sehingga ida apabila balagu sampai mereka itu nang yatim tadi an-nikah menikah aisaru ahlan lahu jadilah mereka ahlan lahu tanya jadi ahlinya bagi nikah maksudnya kawannya sudah nikah bil ihtilami dengan mimpinya intinya dewasa baliknya kan yang balik nikah kawa sudah nikah kawa sudah nikah babinian tuh kalau sudah balik ada nang ini umur SD sudah baliknya ya lo karena makanan cepat saji lo cepat juga saji nah makanan cepat saji kan gitu lah jadi haidnya cepat juga nah ada lo kawin ataunya lelakian umur 10 tahun lo sudah lejang sudah awis ini atau sudah sampai umurnya wa huwa istikmalu khamsa asar nah ataunya umurnya 15 tahun kadeda haid kadeda cuma mimpi kadeda lelakiannya kadeda bermimpi lagi balik sekalinya umurnya 15 nah huwa istikmalu khamsa asarata sanatan de inda Syafi'i dalam pendapat Imam Syafi'i berarti balik dan juga ya fa in anastum minhum rusda maka jika engkau menganggap anastum jika kalian menganggap ay absortum ikam melihat kalian lihat absortum kalian melihat ini dipandang-pandang minhum daripada mereka rusdan itu cerdas tadi dewasa sudah solahan fi dinihim baik dalam agama mereka wa malihim terhadap agama dan hartanya kawa sudah menjaga harta tapi julungi 100.000 lambat pernah habis ya Allah ta bisa maka kau sedekah memberi orang fatba'u ilaihim amwalahum maka kembalikanlah maka kembalikanlah yalah kepada mereka harta mereka nah belikan hartanya yalah ta wala ta'kulu israfam wa bidara yalah ayyuhal auliya para wali wala ta'kuluha dan janganlah kalian memakannya nya hartanya tadi ayyuhal auliya wahai para wali israfan secara berlebihan apa aja kita itu berlebihan bighairi haqqin tanpa secara benar nah nang kada benar makan ditanya nang 100 juta 50 juta aja lagi yalah dimakan lih nang walinya nah itu kan ini kada mah tapi kalau memakan misalnya tang dijulung nah duit ikam 100 juta sama ikam nak mengganali ikam ni ada biaya semalam nukai iwak haruan seben hari ikam gak 7 iwak haruan nukai intalu aja seben hari ikam nah juta totalnya ikam mulai ikam umur 5 tahun semalam sampai 12 tahun nih 20 juta nah misalnya itu kan masih benar misalnya nah karena terbuka ya lah atau ikam sebelum ke baju atau ikam semalam tuh garing ada nah bighairi hak nah jangan makan hartanya tanpa hak berlebihan tanpa yang dibenarkan halun hal keadaannya maksud hal keadaannya berlebihan wa bidaran ay mubadirina ila infaqiha mukhafatan nah atau bersegera kepada mengimpakkannya harta tadi karena takut mukhafatan karena takut ayak baru ya sebelum besarnya nah takut ya. Ayak baru bahwa dia besar atau dia apa aja ya rasda apa intinya cerdas fayajimukum maka melajimkan akan kalian taslimaha menyerahkannya kepada mereka nah ya Allah wa man kana ghaniyan falyastafif dan barang siapa yang ada dia daripada wali itu gonian kaya maka falyastafif maka hendaklah apa jadi kita tuh menahan diri yaifa an malil yatim daripada harta yatim jadi menahan diri daripada anak yatim nah amun sugih aja yalah nang awalinya sugih berduit aja kada usah kan memakan katanya wayam tani wa min aklihi nah dan apa aja kita cegah menahan diri daripada memakannya waman kana fakiran dan barang siapa adalah dia fakir nang walinya tadi falyakul maka makanlah minhu daripada hartanya tadi yalah
Nah, bil ma'ruf dengan benar. Ya tadi karena pamannya kada kawa membiayai ya tadi dimakannya naik ke biayanya semangat paman kada kojo memberi makan ikam. Nah gasan paman gendon keluarga kada kau ini duit ikam nah 100 juta nah tinggal 80 juta atau 90 juta lagi. Nah ya dijulung tuh. Nah dijulung karena pamannya susah juga. Nah tapi makannya dengan ma'ruf mikdari ajr ujrati amalih nah ya kalau biqadri ujrati amalih artinya sekedar upah kerjanya. Nah sekedar upahnya. Faida dapatum ilaihim maka apabila ada upah sedikit misalnya paman semalam membawa ikam ke anu nah misalnya faida dapatum ilaihim maka apabila kalian serahkan kepada mereka ai ilal yatama kepada anak yatim hartanya dijulung sudah amwalahum harta mereka fa ashidu alaihim maka saksikanlah atas mereka artinya dibuat persaksian nah, dituliskah nah harta ikam sekian sudah nah yalah annahum tusallimu bahwa mereka itu menerimanya yalah wa baraktum dan engkau sudah bebas. Nah li alla yaqa ikhtilafun supaya tidak terjadi karena perselisihan. Fatarji'u ilal bayyinah wa hada amru isadin. Maka sehingga kalian itu kembali kepada apa aja kita tuh bayyinah tuh penjelas apa keterangan lagi. Wahada amru isadin ini adalah petunjuk apa perkara petunjuk jadi cara nang dibari Tuhan tuh irsad ngarannya jadi irsadnya sebutannya irsad. Nah jadi amar itu kan ada lil irsad perintah itu ada lil irsad fa ashidu alaihim saksikan. Nah itu petunjuk Tuhan cara-cara kita mengelola cara-cara kita mengatasi masalah kena. Kalau ada terjadi semalam paman kada adil, kada pas. Nah, itu kan bagus. Karena memakannya berlebihan misalnya. Padahal sudah bujur aja catatannya ada misalnya. Lalu ada saksinya dijulung. Wahaja isad deh. Apa isad tuh? Isad ini biasanya untuk hal-hal duniawi. Wa kafa billahi dan cukuplah dengan Allah al-ba zaidah hasiban dengan batu ba zaidah aja dan cukuplah dengan Allah bisa saja karena zaidah dan cukuplah Allah itu hasiban hafizan pemelihara li amali khalqihi wa muhasibuhum ya pemelihara bagi amal makhluknya dan yang akan menghisap mereka. Nah Allah aja kan wa nazala raddan lima kana alaihil jahiliyah sampai di situ saja dulu. Kesimpulan kita ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya kalau diberi amanah yaitu tentang harta anak yatim. Nah caranya kayak apa? Kalau nya bodoh nya pintar kan bapak nya bodoh tuh tahan dulu kelolakan dengan baik dengan benar kemudian ketika saat dia sampai umurnya berikan lawannya ya sampai umurnya sampainya pintar. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.